Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanaskia Sifa, NPM 2018-31025 dari Prodi S1 Ilmu Gizi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturem Jambi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses asuhan gizi terstandar PAGT atau NCP pada penanganan diet penyakit kandung empedu atau yang sering disebut dengan cholelithiasis. Dosen pengampu saya yaitu Iswanto SKM MPH. Nah, langsung saja. Ini ada kasus yaitu seorang pasien bernama Tuan Nobita berusia 30 tahun, seorang pegawai swasta, memiliki berat badan 58 kg, tinggi badan 170 cm. Sudah beberapa hari ini Tuan Nobita mengeluh badan terasa lemas, sakit perut bagian kanan, kedua mata kelihatan kuning, mual pada pagi dan malam hari, dan juga pasien mempunyai kebiasaan minum obat-obatan analgesik tanpa resep dokter. Pasien masuk ke rumah sakit dengan panas tinggi 39 derajat Celcius. Nah, sebelum kita lakukan NCP, kita terlebih dahulu melakukan identitas pasien. Pada saat penulisan nama, hanya inisial pasien saja. Contohnya seperti Nobita, nah inisialnya hanya N, jadi kita tulis Tuan N. Kemudian usianya yaitu 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pegawai swasta, penyakit cholelithiasis. Nah, masuk ke screening gizi. Sebelum screening gizi itu pertama-tama kita melakukan mini nutrition assessment. Nah, ini adalah formulir dari pengisian mini nutrition assessment. Formulir ini untuk mengkaji nutrisi pasien. Yang di dalamnya terdapat pertanyaan, kemudian ada keterangan berupa skor. Nah, jadi dari skor ini kita bisa melihat pasien tersebut malnutrisi atau tidak. Langsung saja kita melakukan screening gizi. Kita melakukan screening gizi yaitu MNA. Perubahan asupan makanannya itu nafsu makan kurang tidak, kesulitan mengunyah keinginan tidak, gangguan pencernaan tidak, mual dan muntah ya. Jadi skornya 1. Kemudian penurunan berat badan tidak, skornya 0. Kemudian IMT-nya 20,07 kg per meter kubik, jadi skornya 1. Jadi total dari skor MNA pasiennya itu 2. Apabila skornya lebih dari 2, maka pasien bisa dikategorikan malnutrisi. Jadi interpretasinya yaitu berisiko malnutrisi. Kemudian kita melakukan pengkajian gizi. Yang pertama yaitu kita melakukan riwayat gizi. Ini adalah asupan makanan pasien sebelum masuk rumah sakit. Jadi dilakukan food recall untuk mengetahui asupan makanan yang dikonsumsi pasien sebelum masuk rumah sakit dalam sehari, yaitu didapatkan energi totalnya 2000 kilokalori, proteinnya 62 gram, lemaknya 87 gram, karbohidratnya 2586 gram. Kemudian daya terima terhadap makanan zat gizinya yaitu berdasarkan perhitungan kebutuhan BB 58 kg, TB 170 cm, dan IMT pasien yaitu 20,07 kg. Yang didapatkan food recall tadi jumlah energinya kan 2000 kilokalori. Sedangkan kebutuhan menurut BB ideal pasien yaitu kebutuhan energinya 2358 kilokalori, maka pencapaiannya 84,82%. Kemudian proteinnya yaitu 62 gram, yang dimana kebutuhannya itu sebenarnya adalah 78,75 gram. Kemudian lemaknya 87 gram, yang dimana kebutuhannya itu sebenarnya adalah 52,4 gram. Dan yang terakhir karbohidrat, asupan yang dikonsumsi 2586 gram, yang dimana kebutuhan sebenarnya yaitu 3392,85 gram. Pencapaian asupan kurang dari 80% dikategorikan kurang. Nah, pencapaian energi pasien 84,82% berarti baik, cukup. Kemudian proteinnya 78,73% berarti kurang. Lalu lemaknya 166,03%, lebih dari 80% berarti tinggi.
Lalu karbohidratnya 65,67%, kurang dari 80% berarti masuk ke dalam kategori kurang. Kemudian kita melakukan data laboratorium. Parameter kolesterol nilainya 200 mg per dl berarti masuk ke dalam kategori normal. Kemudian bilirubinnya 1 mg per dl masuk ke dalam kategori normal. Lalu SGOT-nya 50 U per L masuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian SGPT-nya 45 U per L masuk ke dalam kategori normal. Pasien juga dilakukan pemeriksaan USG yang dimana didapatkan gambaran positif kolelitiasis. Lalu data antropometri dari pasien yaitu TB-nya 170 cm, BB-nya 58 kg, BB idealnya didapatkan 63 kg, lalu IMT-nya didapatkan 20,07 kg per meter. Berarti pasien ini masuk ke dalam status gizi normal berdasarkan IMT. Lalu pemeriksaan klinisnya. Tekanan darah pasien nilainya 110 per 70 mmHg, berarti masuk ke dalam kategori normal. Lalu untuk suhu pasien 39 derajat Celcius, berarti masuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian pemeriksaan fisik. Pasien mengeluh lemas, sakit perut bagian kanan, kedua mata kelihatan kuning, mual pada pagi dan malam hari. Riwayat personal dari pasien, yaitu pasien sering mengkonsumsi obat-obatan analgesik tanpa resep dokter. Riwayat penyakitnya itu keluhan utama lemas, sakit perut bagian kanan, dan mual. Riwayat penyakit sekarang, sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh badan terasa lemas, sakit perut bagian kanan, kedua mata kelihatan kuning, mual pada pagi dan malam hari. Lalu pasien didiagnosis menderita kolelitiasis. Nah, kemudian kita melakukan diagnosa gizi. Yang pertama yaitu metrik diagnosa gizi. Domainnya yaitu N.I sama dengan sampai 5.51.2, yang dimana masalahnya yaitu kelebihan intake lemak yang disebabkan oleh pasien sering mengkonsumsi lemak tinggi. Tandanya yang ditandai dengan audit gizi yaitu lemaknya tadi 166,03%, lebih kelebihan, kemudian dan kadar kolesterolnya 200 mg per dl masuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian domainnya N.I sampai 53.1. Permasalahannya itu kekurangan intake karbohidrat yang disebabkan oleh perubahan metabolik dan malabsorpsi yang tadi kan pasien sering merasa mual dan muntah. Kemudian ditandai dengan nilai audit gizi tadi, food recall, yaitu karbohidrat 65,67%, berarti tidak tercukupi. Lalu domainnya N.C sampai 1.4. Permasalahannya itu perubahan fungsi gastrointestinal yang disebabkan akibat diagnosa penyakit kolelitiasis yang ditandai dengan pasien mengalami mual. Yang terakhir, N.C sampai 2.2 yang permasalahannya itu perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi khusus yang disebabkan gangguan metabolisme yang ditandai dengan tekanan darah 110 per 70 normal, bilirubin 1 mg per dl rendah, kolesterol 200 mg per dl tinggi, SGOT 50 U per L, SGPT-nya 45 U per L. SGOT-nya masuk ke dalam kategori tinggi, SGPT-nya ini masuk ke dalam kategori rendah. Normal. Kemudian kita melakukan intervensi gizi. Jangka pendeknya itu membatasi makanan yang menyebabkan kembung atau nyeri abdomen, mengatasi malabsorpsi lemak, menghindari penyumbatan batu empedu, menghindari perluasan batu kolesterol,
kalsium dan pigmen meningkatkan tekanan darah hingga batas normal. Untuk jangka panjangnya yaitu memperbaiki pola makan dengan asupan gizi seimbang yang telah dihitung kebutuhan energinya, kemudian mempertahankan berat badan ideal dan status gizi normal. Nah, dalam planningnya ini pasien akan dilakukan jenis diet yaitu diet rendah lemak karena energi lemaknya tadi, asupan lemaknya tadi terlalu tinggi, kemudian akan dilakukan frekuensi makan sehari, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Bahan makanan yang digunakan yaitu makanan lunak, rutenya yaitu oral melalui mulut. Kemudian syarat dietnya yaitu energi diberikan cukup sesuai kebutuhan, protein diberikan lebih dari 78,75 gram agar tercukupi, kemudian rendah lemak diberikan 20% karena lemaknya tidak terlalu tinggi yang dapat untuk mengurangi kontraksi kantung empedu maka akan dikurangi lemaknya. Lalu serat diberikan tinggi lebih dari 25 gram per hari. Kemudian Fe tinggi untuk membantu protein meningkatkan tensi darah. Lalu diberikan suplemen vitamin, ADEK bila diperlukan. Kemudian cairan diberikan tinggi untuk membantu pengeluaran sisa metabolisme dan mencegah dehidrasi, menghindari bahan makan yang dapat menimbulkan rasa kembung dan tidak nyaman, agar pasien tidak mual lagi. Kemudian dilakukan implementasi yang dimana tadi sudah dihitung perhitungan kebutuhan berdasarkan BB ideal yang didapatkan energinya 2.358 kilokalori, proteinnya 78,75 gram, lemaknya 52,4 gram, karbohidratnya 3.392,85 gram. Ini adalah total yang dibutuhkan pasien. Kemudian akan dilakukan rencana konseling gizi, topiknya yaitu gizi seimbang untuk penderita penyakit kolelitiasis. Sasarannya yaitu Tuan Nobita dan keluarga. Waktu kurang lebih 30 menit. Peraganya leaflet dan food model. Food model ini digunakan untuk mempermudah mengestimasi bentuk ukuran dari makanan yang akan dikonsumsi. Kemudian bentuk edukasinya yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, materinya itu yaitu prinsip gizi seimbang untuk penderita penyakit kolelitiasis, makanan dianjurkan untuk penderita penyakit kolelitiasis, kemudian bahaya apa saja yang dapat menyebabkan penyakit kolelitiasis beserta penyakit komplikasinya. Lalu yang terakhir, dari NCP ini kita melakukan monitoring dan evaluasi. Pertama yaitu memonitor aktivitas pergerakan batu empedu, apakah masih tersumbat atau tidak. Yang kedua, memonitor asupan dan jenis makanan yang diberikan, apakah sesuai dengan anjuran diet atau tidak. Yang ketiga, yaitu memonitor status gizi pasien, apakah masih tergolong normal atau ada perubahan berat badan. Nah, dalam memonitor ini, kita akan melihat perkembangan asupan. Hari pertama, diberikan makanan untuk diet rendah lemak, tinggi protein, dan menghindar bahan makanan yang dapat menimbulkan rasa kembung dan tidak nyaman. Nah, ini adalah hasil dari perkembangan asupan pada hari pertama yang dimana asupan hari pertama ini telah didapatkan energi 1.901,4 kilokalori, kebutuhannya yaitu 2.358 kilokalori. Kemudian proteinnya pada hari pertama itu telah dapatkan 74,3 gram, yang dimana kebutuhannya itu 78,75 gram, lalu lemaknya 37 gram, yang dimana kebutuhannya 52,4 gram, dan karbohidrat 332,9 gram, yang dimana kebutuhannya yaitu 392,85 gram. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pencapaian bila di bawah 80% maka masuk ke dalam kategori tidak tercukupi. Nah, yang tercukupi yaitu pencapaian antara 80% sampai dengan 110% itu masuk ke dalam kategori tercukupi. Untuk energi pencapaiannya 80% maka tercukupi. Lalu proteinnya 94,34% tercukupi dan lemaknya 70%. Di bawah 80% berarti tidak tercukupi. Untuk lemak tidak apa karena kita memberikan
memberikan diet rendah lemak. Kemudian karbohidratnya 84,73%, di atas 80% berarti tercukupi. Nah, ini adalah contoh menu sehari untuk pasien agar jumlah kebutuhannya tercukupi menurut BB idealnya. Yang dimana waktunya itu ada makan pagi, snack, makan siang, snack, dan makan malam. Yang didapatkan total energi yaitu 1901,4, proteinnya 74,3 gram, lemaknya 37 gram, dan karbohidratnya 332,9 gram. Ini adalah menu sehari pasien. Nah, ini ada contoh menu makan siang untuk pasien, yaitu ada nasi, ikan acar, tumis tauge sayurnya, yaitu buahnya buah pisang. Kemudian ada bubur kacang hijau untuk proteinnya. Kemudian ada minum segelas air putih. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang NCP pada penyakit kandung empedu, yaitu kolelithiasis pada pasien. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.